Mayat itu nggak berarti apa-apa. Yang penting selama dia hidup. Karena Tuhan Ishak, Yakub, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Tuhannya orang hidup, bukan Tuhannya orang mati. Jadi mau mayat dimakamkan dalam apa, kita nggak pernah rebutan mayat. Kalau Hani Kristianto, mayat pun ada agamanya. Pak Rosen, Rosen Ababan. Ini terakhir ya, Rosen Ababan ya. Silakan Rosen Ababan. Halo Pak Paul. Shalom. Halo Pak. Saya mau bertanya, sakramen orang meninggal itu apa secara alkitabiah, apa tertulis di Alkitab atau apa pernah diajarkan Tuhan Yesus atau para rasul gitu? Terima kasih. Nggak pernah diajarkan. Semua ritual-ritual yang ada di gereja Katolik adalah produk dari tradisi Roma, kultur Roma, ya. Jadi itu nggak pernah diajarkan. Semua ritual dan simbol-simbol yang ada di gereja Kristen dan gereja Katolik hari ini, termasuk gereja karismatik, adalah produk Roma. Produk dari pagan. Nah, dan produk kultur budaya setempat. Orang Katolik, kalau Anda dari gereja Katolik Vatikan, Anda mewarisi tradisi gereja Roma Barat. Kalau Anda dari Ortodoks, Anda mewakili tradisi gereja Roma Timur. Kalau Anda HKBP, GPIB, GKJ, dan sebangsanya GPIB, Anda mewakili tradisi gereja Eropa. Kalau Anda dari gereja Pentakosta Karismatik, Anda mewakili tradisi gereja Amerika. Itu. Dan kultur-kulturnya tentu saja disesuaikan, termasuk bahasa roh yang aneh-aneh itu, termasuk dengan tari-tarian apa segala itu semua tradisi gereja. Kalau Anda dari gereja Mesianik, Anda sedang berusaha untuk mengikuti kultur Yahudi. Lalu gereja Kisah Para Rasul, apapun kulturnya, apapun gereja Kisah Para Rasul itu, dia akan berdiakonia dan bermarturia. Jadi gereja yang alkitabiah adalah gereja apapun, mau itu Katolik, mau itu Pentakosta Karismatik, mau GPIB atau GKI dan sebagainya. Yang penting dia harus berdiakonia dan bermarturia dengan militan, dan di gereja diajari untuk terus mengampuni, memberkati, dan berdiakonia, bermarturia. Kalau tidak ada pengajaran itu, tidak menjadi menu utama dalam gereja itu, maka gereja itu bukan gereja yang alkitabiah. Intinya cuma itu aja. Ya, mau dia pakai sakramen apa, sakramen 7 sakramen boleh. Oh, kita harus berbahasa rosa karawasi kiri wiri ur ewer boleh. Ya, mau punya pakai lonceng boleh. Yang penting harus berdiakonia, bermarturia, dan di gereja diajari mengasihi, mengampuni, memberkati, dan hidup kudus. Itu ya. Itu paling penting itu. Di luar itu bukan gereja, tapi klub atau kultur atau ilusi agama. Itu ya. Karena di zaman para rasul, gereja-gereja itu sangat kontekstual. Makanya Paulus bilang, aku jadi orang barbar, jadi orang Skit, jadi orang Yunani, jadi orang, aku bisa. Nggak harus Yahudi. Itu. Karena kontekstual. Dan diizinkan, karena kekristenan bukanlah sebuah ritual, tetapi hodos ton theon, jalan Tuhan, hodos ton kurion, jalan Tuhan kita, jalannya Yesus, jalan salib, pikul salib tiap hari, sangkal diri tiap hari. Itu ya. Kalau yang ritual-ritual hanya bumbu-bumbu penyedap saja. Saya nyanyi-nyanyi pakai musik, ya, besok saya pakai gamelan, cuma saya nggak bisa. Udah lupa cara main gamelan bagaimana. Ya, saya lebih senang musik barat. Ya, jadi itu hanya ritual saja. Begitu ya, Ibu Rose. Iya Pak Paul, makanya apalagi zaman COVID kemarin kan banyak yang meninggal orang Kristen. Secara urgen itu pemakamannya jadi membingungkan jemaat gitu loh. Ada yang nggak dimakamkan, gimana orang yang kecelakaan di laut apa gimana gitu nggak ketemu mayatnya kan jadi masalah tuh buat pemikiran kita jemaat misalnya. Nggak apa-apa, nggak usah pakai ritual, yang penting dia sudah terima Yesus. Bagaimana orang Kristen dimakamkan dengan cara Islam? Nggak apa-apa.
nggak ada urusannya, biarlah orang mati nguburin orang mati. Ya kan, ya mayat itu nggak ada berarti apa-apa. Iya. Mayat itu nggak berarti apa-apa. Yang penting selama dia hidup. Karena Tuhan Ishak, Yakub, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhannya orang hidup, bukan Tuhannya orang mati. Jadi mau mayat di waktu dalam apa, kita nggak pernah rebutan mayat. Kalau Hani Kristianto, mayat pun ada agamanya. Itulah Islam. Nah, tadi ada Sielin mau nanya, Sielin, masih kita satu pertanyaan lagi ya. Sielin boleh, Sielin. Ada Sielin? Ada di sini nggak Sielin? Ya, Sielin, bisa nyalakan mikrofonnya kalau masih mau nanya. Ada Sielin? Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, luar biasa ya. Makanya kita mau berdoa ya untuk bagaimana Tuhan sudah pakai komunitas kita ini untuk memberkati Indonesia dan seluruh dunia. Ya, dari Indonesia ini muncul hamba-hamba Tuhan yang pergi ke seluruh dunia, bukan jadi selebritis. Nah, ini bentar, Ellen sih dulu, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom Bu Ellen sih. Iya, makasih Pak Paul untuk malam ini, walaupun terakhir ya Pak ya. Iya. Ya, saya sudah ikutin Pak Paul itu lama sekali, udah dari sejak Pak Yudi Mulyana ya, pertama-tama ikut di YouTube. Terus saya ikut ini, hampir saya ikutin terus deh semua acaranya Pak Paul, pasti saya ikutin. Dan malam ini nasar saya kalau sudah 100.000 subscriber saya harus bicara. Selamat ya Haleluya. Pak Paul. Selamat ya Pak Paul. Luar biasa Bu Ellen sih. Ya, itu pertama Pak. Yang kedua, pengen nanya Pak Paul nih untuk ikut evangelis ya, kelas evangelis. Saya sama teman saya ajak untuk berdua gitu, bisa bulan masih Desember. ikut Desember? Masih bisa. Masih bisa. Bulan Syaratnya Desember, apa ya, saudara-saudara, biaya hanya Rp500.000 per orang. Itu nanti seminggu sekali. Kalau nggak salah itu nanti kalau yang Desember tuh jatuhnya hari Selasa. Tapi sebentar ya, kita mulainya Desembernya pertengahan loh. Jadi mulainya Desember pertengahan, mulainya hari Selasa ya. Selasa jam 7 sore waktu Indonesia. Oh, jam 7 ya, bukan jam 6 ya Pak? Bukan, karena saya ngikutin jamnya sini, nggak keburu. Kalau jam 6, saya jam 6 baru jam 6 baru keluar dari kelas, saya sekolah lagi kan. Nah, jadi perjalanannya setengah jam, jadi saya ngejar kereta tuh ya. Jam 7 kita baru bisa mulai. Jam 7 sampai jam 9. Nah, itu selama 16 kali pertemuan. Tapi nanti kan ada liburan Natal, kena liburan Desember, minggu terakhir Desember sama awal Januari. Jadi kita Desember cuma dapat 2 kali pertemuan kali. Iya. Terus nanti mulai lagi Januari. Tapi nggak apa-apa, itu keempat awal nanti kan. Nah, sekalian awal, kan memang kelasnya di awal itu terpisah-pisah. Tapi nanti setelah itu continue terus. Oke. Ya, terus nanti untuk pendaftarannya itu bisa email ke hagios.eu@gmail.com. Nanti dikasih tahu nomor rekeningnya semuanya sama nomor WhatsApp-nya kita. Oh, oke. Terus satu lagi hagios.eu@gmail.com atau tadi masuk ke websitenya kita, terus kontak us gitu. Mau daftar nanti dijawab dari situ nanti dijawab. Oh, oke. Ya. Terus ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Pak Paul ya? Boleh. Saya mau nanya Pak Paul, Pak Paul kan dulu dari karismatik juga, kebetulan saya selama ini juga ibadah di karismatik. Itu kalau untuk biasa kan disebut perjamuan kudus ya, di gereja itu perjamuan kudus. Kalau Pak Paul kan bilang perjamuan Tuhan atau perjamuan malam. Di situ kita biasanya pakai anggur yang kecil itu ya Pak ya, yang pakai cup kecil terus sama roti ini biasa ngangkat gitu ya. Di gereja itu ada peraturan kalau anak di bawah 12 tahun nggak boleh ikut. Atau kalau orang misalnya nih kita bawa teman atau saudara nih ke gereja, tapi kan dia belum dibaptis, belum punya itu, mereka nggak boleh ikut gitu loh. Sementara kalau dari kita nggak tahu ya apakah ada
dasar Alkitabnya gitu Pak Paul, apa yang Nggak ada. dilakukan gereja? Ada. Nggak Oke. ada. Dasar nggak Alkitabnya nggak ada. Oh, dasar Adanya, Alkitabnya ada. Ya, adanya di 1 Korintus 11 ayatnya. Jangan kamu makan dengan tidak layak. Maksudnya makan dengan itu delojoh itu loh. Karena perjamuan Tuhan itu makan. Diakonia itu, malah si Amin Wijaya nih nyerobot makan. Orang mau dibagi-bagi, diserobot dimakan dia dulu sendirian. Nah itu namanya nggak boleh tuh. Tapi Amin Wijaya baik ya. Nah, Amin Wijaya nggak seperti itu. Misalnya itu contoh ya. Karena perjamuan Tuhan itu adalah diakonia. Diakonia itu perjamuan Tuhan. Jadi tiap hari kita sudah melakukan perjamuan Tuhan. Anda yang berdonasi dan Anda yang berdiakonia serta masak dan para pengurus Damaris, Anda sedang melakukan perjamuan Tuhan tuh tiap malam tuh. Itulah perjamuan Tuhan. Di sini Tetapi kalau gereja sudah bikin aturan, ya kan kita ikut aturan gereja dong. Anda kalau di gereja di mana ya ikutin aturannya dong. Kalau aturan di komunitas kita, ya begitu. Itulah perjamuan Tuhan. Cara yang tidak layak itu ya tadi dikorup, disuruh masak, ayam harusnya dibagi 8 potong, jadi 16 potong. Wah itu namanya melakukan perjamuan dengan tidak layak itu. Definisinya tidak layak ya salah satunya itu tadi yang ditanya oleh Pak Laptop tadi. Harusnya disuruh jadi 8 potong ya, jadi 16 potong dikorup. Ya kan? Nah, itu tidak layak itu. Nanti makanya kalau lihat ya, tidak sedikit yang sakit, bahkan mati katanya di 1 Korintus 11 itu ya. Mengapa banyak yang sakit? Karena delojoh makannya. Harusnya makan itu dibagiin ke orang miskin. Tapi orang-orang ini dimakan sendiri semua sendirian. Akhirnya apa? Dia sudah kaya, makan terus. Apalagi di Korintus, orang kalau bilang perjamuan, itu makanya makan kayak orang lebihin orang Manado pesta tuh. Akhirnya karena tiap malam mereka kumpul, tiap malam mereka makan makanan yang nggak sehat begitu kan. Kan makanan itu makan daging apa segala macam, kalau sedikit sehat, kalau banyak ya nggak sehat. Makanya banyak yang sakit, bahkan mati. Kena kolesterol, kena jantung, kena kencing, kena stroke. Itu beneran, karena dengan tidak layak, dia tidak melakukan diakonia dengan layak. Rakus makan sendiri gitu kan. Gitu ya. Ya, ini Pak Paul, kalau dari Pak Paul kan berarti sama ya Pak, yang perjamuan kudus yang kita biasa angkat itu minum makan roti, minum darah itu ya, makan roti sama anggur, itu kan kadang sering juga pendeta tuh kan untuk doa kesembuhan juga di situ kan biasanya untuk ini itulah penyakit gitu ya. Itu yang namanya sihir di gereja. Itu kita sihir. Kamu minum ini supaya sembuh, nah itu sihir tuh. Iya, jadi ujung kadang di gereja itu orang bisa berebut ya, ngambil lebih, masukin kantong. Itu sihir dalam gereja. Bawa pulang gitu Pak ya. Akhirnya itunya nanti diberhalakan di gereja, disimpan-simpan. Nah itu tadi ada yang sampai roti dipakun di keluar darahnya. Nah itu sihir-sihir dalam gereja, itu tipu-tipu daya seperti itu. Terus akhirnya dibeli dengan mahal sekalipun, yang penting mereknya ini misalnya kan. Itu ada urapannya itu. Nah, akhirnya jadi walaupun belum ya, tapi akhirnya nanti jadi sihir dalam gereja. Kayak kelenteng dong. Rebutan bakpao itu kan, kalau lagi kelenteng itu kan rebutan bakpao itu, kalau lagi Imlek atau kue bulan itu apa? Kalau lagi cap gomeh itu kan rebutan kue bulan kan, supaya diberkati kan. Nah, dia nggak beda sama kelenteng gereja. Sihir dalam gereja. Jadi jangan percaya yang begituan ya. Tuhan nggak bekerja mulai begituan. Kalau memang mau sembuh sembuh saja, didoain, nggak pakai palsu-palsuan. Iya, cukup ini doa aja Pak, makanya. Doakan saja dong. Iya kan? Alkitab nggak ngajarin begitu ya. Itu sihir dalam gereja. Terus gini Pak, itu kalau yang di gereja mereka kalau kita ngajak saudara gitu nggak boleh gitu Pak, harus orang yang sudah percaya, dan ini kalau enggak katanya itu akan menjadi dosa gitu loh yang ikut makan gitu Pak. Enggak, itu tahayul itu. Ya makanya sementara itu sihir dalam gereja, tahayul dalam gereja. Iya. Sementara Pak Paul kan memberi makan kita diakonia itu ke orang-orang, bahkan orang-orang yang enggak agama Kristen pun, orang mungkin belum kenal Yesus pun kita kasih makan gitu kan. Jadi sementara kok beda banget gitu. Saya itu makanya saya mau tanya Pak Paul gitu. Yang diajarkan di gereja perjamuan roti kecil, pakai roti kecil itu di Alkitab nggak ada. Apalagi kalau bilang syaratnya umur sekian-sekian, itu di Alkitab nggak ada. Tapi yang saya ajarkan tadi diakonia itu di Alkitab ada semua. Nah. Dan nggak mesti orang Kristen gitu kan. Kalau di itu kan harus, kalau bukan Kristen orang masuk itu nggak boleh lo ikut dia Pak. Iya, nah itu tahayul ya. Iya. Tahayul dalam gereja.
Jadi hati-hati dengan tahayul-tahayul, akhirnya kita terjebak di dalam ilusi agama lagi, balik lagi. Banyak ya ilusi-ilusi agama banyak. Oke, Itu oke. ya. Terima Pak kasih Paul, ya. sudah membayar nazarnya, sudah 100.000 lalu tampil Ya. di sini. Luar biasa Bu Elensi, jangan lupa ikut kelas evangelis Desember Ya. nanti daftarnya di hagios.eu. Sebetulnya sudah genap 30, tapi kalau nambah 2-3 orang lagi nggak apa-apa. Karena ada beberapa yang mengulang kan, itu kan 30 ada beberapa yang mengulang. Jadi nggak apa-apa, Ya. boleh masuk. Ya, Bu Elensi ya. Ya, Bulan terima kasih, Desember Pak kita Paul. mulai kalau nggak salah pertengahan ya, hari Selasa jam 7 malam setelah kelas Ibrani selesai. Oke.